Selamat datang di Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, terletak di daratan Pulau Sumatera yang dikelilingi pegunungan perbukitan dengan luas wilayah 4.242,04 km persegi, terdiri dari 16 kecamatan, 51 permukiman, dan 385 desa dengan jumlah penduduk 226.581 jiwa. Di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Dr. Andes Haji Raidin Pinim MAP dan Bukhari, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki visi mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Kabupaten Aceh Tenggara yang dijuluki Negeri Tano Alas Mutua dengan moto sepakat segenap dikenal dengan kabupaten multikultural karena memiliki suku bangsa yang beragam, yaitu Alas, Gayo, Batak Toba, Singkil, Minangkabau, Aceh, Karo, Jawa, Melayu, Nias, dan Anak Jawi. Kebudayaan dan tradisional Kabupaten Aceh Tenggara juga sangat beragam dan khas, dimulai dari jenis tarian, yaitu tari mesekat, tari saman, pelebat, belum susun, landok alun, tangis dilo, tari tortor, tari landok, tari bines, tari piring, dan lain-lain. Jenis alat musik tradisional yaitu canang situ, canang buluh, genggong, oloi-oloi, dan lain-lain. Juga menariknya, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tradisi pemamanan dengan arak-arakan kuda yang menjadi ciri khas hajatan dalam tradisi pernikahan dan khitanan. Komoditi unggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Aceh Tenggara ialah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada sektor pertanian adalah jagung dan padi, sektor perkebunan adalah kakao dan kelapa sawit, karet, dan kemiri. Sektor peternakan adalah kambing, sapi, dan ras unggul, itik. Dan pada sektor perikanan adalah budidaya ikan mas, ikan lele, ikan nila, dan ikan jurung. Produk unggulan daerah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu kerajinan anyaman pandan, kerajinan bordir, fashion dan industri kreatif, produk olahan makanan dan kerajinan, dan produk olahan lainnya yang bisa dijadikan buah tangan atau cenderamata di saat Anda berkunjung ke Aceh Tenggara. Indeks pembangunan manusia grafiknya meningkat setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2017 68,09, pada tahun 2018 68,67, dan pada tahun 2019 69,36. Nah, tak kalah menariknya yaitu pada potensi pariwisata Kabupaten Aceh Tenggara. Pertama sekali akan kami perkenalkan wisata religi Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Masjid Agung At-Taqwa. Berada di pusat kota Kutacani, Masjid Agung At-Taqwa kini menjadi salah satu pesona Kabupaten Aceh Tenggara. Arsitekturnya dibangun mengikuti gaya Turki, berpadu dengan corak khas adat Alas Gayo. Kemegahan masjid ini juga terlihat dari 4 menara dengan 5 kubah utama berwarna putih dan emas, menjadikan Masjid Agung At-Taqwa Kutacani hadir dengan interior yang menakjubkan. Selain itu, Kabupaten Aceh Tenggara juga memiliki Taman Nasional Gunung Leuser yang telah menyandang 2 status berskala global, yaitu sebagai cagar biosfer pada tahun 1981 dan sebagai World Heritage pada tahun 2004 yang ditetapkan oleh UNESCO dan World Heritage Community dengan segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.
Kemudian Sungai Alas yang membelah Taman Nasional Gunung Leuser dan disebut sebagai sungai terpanjang di Aceh. Selain keindahannya, sungai ini juga dijadikan sebagai wahana olahraga arung jeram yang sudah mendunia dan telah masuk ke dalam 7 arung jeram terekstrim di dunia. Karena Sungai Alas memiliki tingkat kesulitan grade yang tinggi, karena terdapat riam-riam yang diiringi gelombang yang tidak terduga dan kelokan yang cukup tajam, jadi sangat menantang bagi para pecinta olahraga arung jeram. Dan masih banyak keindahan alam yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti air terjun dan beragam wisata lainnya. Dengan keramah tamahan yang dimiliki masyarakat Aceh Tenggara, akan menambah daya tarik kabupaten ini dan menjadikannya surga bagi wisatawan yang akan berkunjung. Lepas ni hambat, tadi ni ulihi, sepakat segenep, kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur linda persahabatan warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama sekali puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini pada suasana pandemi Covid Allah telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengadakan agenda pertemuan antara dua pemerintah Kabupaten Langkat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang saat tidak dengan kami selawat bersalam sama-sama kita sampaikan kunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga salam barusan dari Wakil Bupati kepada kita, karena juga dengan duka yang dalam adinda kandung beliau kemarin baru dimakamkan di kampung meninggal, sehingga dalam keadaan duka beliau mewakilkan ini kepada sekretaris daerah. Aceh Tenggara ini di posisi luas wilayah 4.241 km persegi, itu hanya 14% yang LPR. Syukur alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah. Ada zona Taman Nasional Gunung Leuser sudah diberikan zona pemampatan kepada Kabupaten Aceh Tenggara yang diperuntukkan untuk zona pemampatan yang mana sebelumnya itu zona alam dipergunakan oleh masyarakat, hari ini sudah bisa dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan dan sumber penerimaan masyarakat. Mungkin tadi belum sempat ditampilkan bahwa Menko Kesra telah membina pilot project 1 kecamatan di kawasan zona inti Gunung Leuser, Sekolah Ekologi Leuser. Sekolah Ekologi Leuser ini langsung dibina oleh Menko Kesra yang membuat pilot project 1 kecamatan bahwa memanfaatkan hasil hutan yang bersifat nabati tanpa ada zat kimia menjadi ikon yang ditampilkan ke dunia internasional sebagai mata pencaharian masyarakat. Dan ini juga Sekolah Ekologi Leuser ini mungkin belum sempat dipaparkan oleh Dinas Pariwisata, mungkin mereka kelupaan ini Pak. Saya pun sebetulnya belum menggambarkan, dan kami yakin juga di Kabupaten Langkat bisa juga mengusulkan zona ini nanti. Bahwa zona Taman Nasional ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk penghasilannya. Dan selama ini memang angka kemiskinan yang tidak bisa kami naikkan dari 16%, alhamdulillah pada tahun 2019 menjadi 13,42 bisa kita tekan. Kenapa? Karena memang zona haram ini, zona Taman Nasional ini ketika di aktivitas zona itu dilakukan oleh masyarakat itu akan ditangkap. MOU ini kebetulan Pak Dirjen DLHK berkunjung kepada kita bahwa zona pemampatan ini bisa dimanfaatkan sejauh itu tidak merusak hutan yang ada. Dan bahkan kementerian sudah mengizinkan kepada kita 3 zona. Jadi zona inti itu jadikan jadi HKM, hutan kemasyarakatan, yaitu hutan jalur landok sekitar 2.400 hektar dengan perhitungan horizontal
Kami yakin dari 2.400 itu bisa dimanfaatkan lebih dari 10.000 hektar. Bisa dijadikan lahan pertanian. Begitu juga di daerah perbatasan dengan wilayah Pak, wilayah Tapak Tua, itu daerah Bekun. Diberikan juga izin 10.000 hektar. Dan ada juga di daerah zona hutan lindung diberikan zona pemanfaatan sekitar 4.000 hektar. Itu horizontal, tapi kita hitung dengan vertikalnya bisa ratusan ribu hektar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin ini kami sampaikan kepada statistik, karena statistik ketika zona hutan larangan itu digunakan oleh masyarakat, statistik tidak menghitung itu aset itu menjadi aset kepunyaan masyarakat, sehingga variabel kemiskinan itu tidak dapat mengurangi angka kemiskinan. Inilah salah satu sehingga angka kemiskinan itu menjadi lompatan atap, bisa dia terus turun ketika kita koordinasikan dengan statistik. Dan tentu juga perlu kami informasikan kepada Bapak Ketua Komisi, di dalam hal ini juga kami menghindari dalam hal pandemi COVID. Dinas Pariwisata semua objek, mungkin nanti kita tidak melakukan retribusi atau pajaknya, tetapi kita MOU sewa per tahun. Kita tidak mau ambil risiko dengan pandemi COVID, tapi kita serahkan dengan pengusaha melalui penerimaan pajak yang dilakukan langsung MOU bayar per tahun. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Kadin Pendapatan, dan juga perlu juga kami informasikan ke Bapak-Bapak DPRK Langkat. Kondisinya jelas, kalau kita ketahui Aceh Tenggara tidak ada lain andalannya hanya dari objek pariwisata. Dan objek pariwisata ini juga alhamdulillah karena ada zona pemanfaatan ini tadi, provinsi sudah mengalokasikan anggaran kepada kita untuk mengembangkan zona potensi wisata yang daerahnya dulu zona larangan, hari ini zona inti itu bisa dimanfaatkan menjadi wisma yang dibangun oleh pemerintah daerah, nanti Wisma Kekambing. Kita ketahui hari ini Bapak Ibu anggota DPR, memang PAD kita sangat kecil, sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Langkat. Dengan posisi inilah kami berinisiatif, tidak boleh kita lakukan. Kita hanya bisa melakukan langsung MOU dengan sewa menyewa kepada pihak ketiga, sehingga tidak terganggu objek penerimaan ini yang akan kita laporkan ke MCP KPK. Dan juga hari ini perlu juga kami informasikan kepada Bapak Dewan yang terhormat, ini juga kami melihat memang ada kesulitan. Mereka meminta realisasi selama COVID ini bagaimana terhadap penetapan anggaran yang telah ditetapkan. Itu juga kemarin sudah dinilai baik, masuk kepada semester ketiga diturunkan kembali karena realisasi tidak bisa kita laporkan. Dan intinya kami melihat nanti ini Pak Kadin Pendapatan, ini juga permohonan maaf kami karena Kepala Badan Pengelola Keuangan dipanggil ke provinsi, masalah khusus kabupaten yang harus direalisasikan. Seharusnya juga Kepala Bapeda hadir, karena kebetulan hari ini Bapak Dewan kami harus menandatangani kebijakan PPA, kebijakan umum anggaran kabupaten. Hari ini dibahas, sudah bagus, sudah berbentuk bagus, di DPRK dihadiri oleh Kepala Bapeda di DPRK sehingga tidak bisa hadir. Bagaimana menggambarkan RPJM, bagaimana target yang ditetapkan, bagaimana situasi pandemi COVID ini yang wajib kami laporkan. Ini juga pengeluaran maaf kami Pak, karena memang padatnya agenda kita hari ini, dan mungkin juga setelah ini nanti Bapak akan berkunjung ke DPRK, tetapi ini akan ditanyakan kepada kita nanti Kabin Aset penjelasan tentang pengelolaan daerah tahun 2020 posko APBD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan RPJM Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, ini juga mungkin bisa langsung kami jelaskan Bapak
bahwa kita ketahui memang sistem informasi kita hari ini telah mempunyai aplikasi yang tidak bisa kita rubah. Kebetulan memang di wilayah Aceh yang connect dengan Mendagri pertama sekali sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah termasuk Kabupaten Aceh Tenggara yang kita konekkan. Karena mohon maaf Pak Ketua, basic saya sebelumnya adalah Kepala Bapeda. Kepala Bapeda mungkin yang terlama di Aceh, Kepala Bapeda di Sibulu Salam, Kota Sibulu Salam, dan Kepala Bapeda di Kayu Luas. Dan 13 tahun saya bekerja di Keuangan Aceh Tenggara menjadi Kepala Keuangan. Dan yang pertama kita persoalan dengan KPK, masalah PBD. Dan kemungkinan pada masa itu setelah itu terkena dengan Kabupaten Langkat, adiknya Aceh Tenggara dalam kasus ini. Mudah-mudahan kita tidak ada adik abang lagi dalam kasus ini. Dan juga kami persis paham hari ini dengan sistem informasi yang teraplikasi. Tentu kami minta RPJM sebelum dijadikan LKPK, Bapeda dari mulai tahapan musrembang kecamatan sudah melibatkan seluruh anggota DPRK dari dapilnya. Dan mungkin ketika Bapak nanti berkunjung, kami setiap dapil itu langsung didampingi oleh DPRK untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran DPRK, sehingga sudah diikut oleh Bapeda di dalam rencana kerja anggaran. Dan tidak boleh tidak ada. Setiap dapil itu kami harapkan semua anggota DPRK hadir mengawali UI musrembang kecamatan. Tidak ada anggota dewan yang tidak dihadirkan sesuai dengan dapilnya. Itu proses di dalam hal musrembang. Bagaimana dalam hal penyusunan RKPD? RKPD dari hasil musrembang juga anggota DPRK langsung menyampaikan pokok pikiran kepada anggota Bapeda sebagai pengendali rencana kerja pemerintah daerah, sehingga sebelum diinformasikan kepada Mendagri, pokok-pokok pikiran DPRK itu sudah tertuang sebelum RKPK ini ditetapkan. Sehingga RPJM itu kami sampaikan kepada DPRK, tetap kita kawal. Karena program RPJM itu adalah programnya, kalau kami isi di kanun, kalau dirakan mungkin perda. Tentu itu programnya pemerintahan, bukan program pemerintah daerah, programnya pemerintahan. Ini juga tetap kita informasikan ke DPRK bagaimana capaian RPJM. Dan ini juga pada tahun ini tentang sinkronnya RPJM itu tentu kita ketahui tidak ada penumpang yang naik di tengah jalan. Dan kami komitmen dengan DPRK dan DPRK juga. Kami melihat, karena kita ketahui, kita yakinkan Bapak DPRK yang ada di kabupaten bahwa hari ini kita tidak bisa bertentangan dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan semua mungkin di sini sesuai dengan kewenangan pimpinan daerah. Tentu sekretaris daerah tugasnya adalah sesuai dengan undang-undang merumuskan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal merumuskan kebijakan pemerintahan daerah ini, tentu tugas sekda. Bagaimana caranya Forkopimda itu sepakat. Forkopimda juga termasuk di dalamnya adalah ketua DPRK. Dan inilah tugas sekda. Ketika memang tidak ada sinkron, tentu sekda bagaimana akar. Karena tidak cukup dengan pintar menghadapi Bapak Dewan ini, Pak. Kalau pintar aja kita akan bentrok, tetapi harus pakai kecerdasan. Inilah yang kami upayakan dengan DPRK, sehingga tidak ada kita miskomunikasi. Tidak ada agenda kita dengan DPRK yang kita tutup-tutupi. Semuanya kita buka. Mana DPRK yang curiga kita buka. Mana DPRK yang kurang jelas kita sampaikan. Mana tatip-tatip DPRK memang yang melampaui batas kita sarankan. Bahwa tidak ada rambu-rambu yang diperbolehkan oleh DPRK melompati tatip yang telah disusun oleh Bapak Dewan. Itu juga kita berikan saran dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menjaga ketersinggungan,
Dan mudah-mudahan ini juga biasa kami beranggapan sebagai sekretaris daerah Pak Ketua, yang namanya pertengkaran itu antara eksekutif legislatif tetap ada. Namanya pertengkaran itu kita ambil titik tengah. Bagaimana titik tengah? DPR juga tarik ke tengah, Pak Bupati juga tarik ke tengah, kita ketemu di tengah. Di mana temu di tengah ini tidak ada muncul masalah. Dan ini yang kami upayakan. Ini yang tetap kita lakukan. Sehingga gejolak-gejolak yang ada di DPRK itu kita hindari. Tidak pernah ada gejolak di DPRK, karena gejolak di DPRK juga akan menyulitkan penyelenggaraan pemerintahan. Karena kami ketahui, tetap kami sampaikan, di dalam rumah tangga ini adalah DPRK dengan bupati itu suami istri. Dan sekda juga tugasnya menyampaikan kepada bupati bagaimanapun komplainnya bupati itu, yakinkan bupati bahwa DPR itu mitra. Itu tugas sekda memang Pak Ketua Komisi C. Sehingga perlu kami sampaikan kesinkronan RPJM ini. Apapun yang diinginkan DPR kan, baik tentang pokok pikiran, tidak pernah kami jadikan halangan untuk menjadi masalah yang muncul di dalam hal pembahasan. Ini dulu kami hindari. Tapi yang namanya DPRK dengan pemerintah itu pasti ada. Pasti ada kesimpang siuran. Kami ketahui memang yang menjadi sasaran demonstrasi itu kantornya DPRK. Tentu aspirasi itu menjadi acuan DPRK menyampaikan kepada kami pemerintah. Ini juga mengenai RPJM tidak ada persoalan. Ketika ada persoalan, hari ini kita melakukan karena 5 tahun sekali sesuai dengan Permendagri 86 bahwa RPJM itu dapat dilakukan perubahan sekali dalam 5 tahun. Ketika program itu tidak bisa dicapai oleh SKPK atau bodi terkait, kita akan bahas dengan DPR. Ketika programnya itu tidak pernah disentuh karena kemampuan keuangan terbatas, ini kami minta persetujuan DPR, kita angkat tangan. Ini tidak perlu kita jadikan program dan ini akan kita lakukan revisi sehingga capaian penyelenggaraan pemerintah bisa kita sampaikan di laporan akhir masa jabatan. Karena ini RPJM ini bukannya produknya bupati, tapi produknya pemerintah daerah. Tentu DPR juga akan bertanggung jawab terhadap RPJM ini. Ini kami sampaikan kepada Bapak anggota Dewan bahwa RPJM ini bukan tanggung jawab pemerintah, itu atas nama bupati. Tapi kita semua jangan sempat RPJM pada masa periode bupati dan Bapak Dewan pada masa periodenya tidak mengontrol RPJM ini, sehingga RPJM ini tidak bisa dipakai untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dan kenapa kami sampaikan demikian? Kami yakinkan Bapak anggota Dewan bahwa ini tidak dikawal. Ketika nanti mahasiswa melakukan penelitian, tentu menggunakan dokumen sebagai referensi. Tentu catatan, kami tidak akan mau bupatinya siapa, DPRK-nya siapa yang tidak mengontrol ini. Ini juga saya menjelaskan di forum DPR yang terhormat. Sehingga tugas itu memang sangat kita harus bersama-sama. Tidak boleh, kami yakin Pak, di dalam hal penyusunan RPJM pintarnya ada di kami, cerdasnya ada di Bapak Dewan. Karena Bapak Dewan ini lebih cerdas. Tapi kalau dituntut pintar, tidak mungkin tiap hari Pak Dewan mengikuti dinamisasi regulasi. Ini yang tetap kami yakinkan dengan Bapak DPRK. Biar kami yang belajar tentang regulasi. Yang penting apa yang Bapak sampaikan di dalam hal RPJM sehingga rencana kerja pemerintah daerah tidak bertentangan dengan RPJM yang telah kita jadikan sebagai acuan kita. Ini yang tetap kita sambungkan mengenai mungkin penjelasan kami nanti dari bahan konsultasi. Dan mengenai penjelasan nanti akan kami lakukan dialog lagi dengan Bapak Dewan sehingga lebih berkembang apa nanti yang menjadi kelebihan. Dan memang perlu kami informasikan kepada Bapak DPRK Aceh Tenggara ini kebetulan Pak, saya kerja waktu zaman amburadul. Bupatinya pengusaha, kalau dulu bupati langkahnya Pak Samsul, sini Pak Armin. Mereka itu tidak peduli dengan uang, yang penting kekuasaan kewenangan hak prerogatifnya yang dipikirkan. Ragu-ragu belakangan. Tetapi kita ketahui juga kasusnya Kabupaten Aceh Tenggara nyalakan itu Abang Adi.
Iya, mungkin sama-sama kita tidak ada jauh beda. Kebetulan secara abangnya dalam hal kasusnya itu kami, adiknya Langkat. Dan dalam hal ini kami sampaikan ke DPRK, ketika kita bekerja berdasarkan regulasi yang ada, semuanya akan bisa teratur dengan baik. Dan kami yakin hari ini memang Pak Bupati kami jelaskan, karena DPR itu juga kami sampaikan dengan TAPK, dengan tim anggaran, bahwa DPR itu masa kerjanya 5 tahun. Dan kami paham dan kami sampaikan dengan TAPK, 5 tahun itu untuk mendapatkan kursi itu mereka itu tidak serta-merta menyediakan uang menggugah hadirannya, pasti punya kos. Ini yang kami yakinkan dengan Bupati. Mungkin tak perlu kami jawab, pokir-pokir itu dikondisikan Bupati sesuai dengan keinginan DPRK. Ini salah satu tugas Sekda menjebaki ini kepada Pak Bupati, sehingga ego sektoral dari penguasa itu tidak muncul di Kabupaten Aceh Tenggara. Hari yang kecil itu siang dan malam tentu Sekda itu nggak boleh tidur. Kalau Sekda tidak mampu, Sekda akan masuk kepada kejaksaan. Pak Jaksa, persoalan kami dengan ini segini tahun mau membantu. Pak Kapolres, bagaimana kami dengan Bupati? Bahkan semuanya akan dilibatkan Sekda, meyakinkan Bupati bahwa DPR itu adalah mitra yang tidak bisa putus komunikasi, sehingga titik tengahnya. Dan juga begitu juga Pak di Sibu Salam dulu, para Bapeda mungkin sekilas tidak ketua kami sampaikan. Rapat seperti ini juga. Kebetulan Pak Wali Kotanya basicnya adalah anggota DPR dari Golkar. Ini mohon maaf sekilas kami sampaikan, Pak Wali jadi DPR cukup gak uang 300 juta? Cukup Pak Sekda, Pak Bapeda. Kebetulan Bapeda kan wakil ketua TAPK. Jadi saya sampaikan dengan dinas, kita ini masa kerja kita 30 tahun, 32 tahun. Meninggal pun kita nanti, anak cucu kita masih menikmati pensiun kita. DPR ini 5 tahun. Sama-sama kita berpikir, sama-sama kita bekerja, bahwa Bapak DPRK ini memenuhi semua lapisan masyarakat dari dapilnya, tidak begitu saja. Butuh kos. Yang memikirkan ini adalah tugas kita. Tidak bertentangan dengan aturan, semuanya bisa kita ayomi. Masing-masing komisi pikirkan itu. Dan ini sampai di Galileo saya lakukan sebagai kepala Bapeda, dan ketua DPRK-nya memang mungkin nanti ketika ketemu dengan ketua DPRK-nya tidak pernah karena Sekda. Tetapi hari ini memang paksa DPRK-nya minta Sekda selalu yang hadir. Tapi tidak apa-apa. Saya akan hadir tetap di DPRK ketika TAPK ini tidak mampu menjawab komunikasi yang diinginkan DPRK dengan pimpinannya. Ini yang kami lakukan Pak Ketua, sehingga hari ini apa yang diinginkan DPRK tetap kita ikuti dengan regulasi yang tidak bertentangan dengan evaluasi gubernur, bagaimana cara-caranya sehingga komunikasi antara eksekutif dengan legislatif itu betul-betul tidak ada pertentangan. Inilah mungkin sekilas kami sampaikan tentang Aceh Tenggara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda yang sudah mewakili Bapak Bupati Aceh Tenggara, dan kepada rekan-rekan Komisi C DPR Kabupaten Langkat. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kabupaten Langkat ini, Pak, pusat pemerintahannya sekitar 40 km dari kota Medan, Pak. Jadi secara geografis Kabupaten Langkat terletak di bagian timur laut. Jadi sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Aceh Tamiang,
dan Selat Malaka. Di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, yaitu Aceh Tenggara, Pak. Jumlah penduduk kami, Pak, sekitar 1 juta jiwa, dan DPRD Kabupaten Langkat terdiri dari 50 orang, Pak, 50 orang dari berbagai partai, tadi sudah saya sebutkan, dan kita ada 4 komisi, Pak. Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Jadi dari 50 tersebut, Pak, ada 8 fraksi, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan 2 fraksi gabungan, PKS, P3, PKB, dan fraksi ke-8 PBB dan Perindo. APBD Kabupaten Langkat pada tahun 2020, Pak, kami sebesar 1,9 triliun, Pak. Sepanjang dari belanja daerah dengan rincian belanja langsung sebesar 1,3 triliun, belanja langsung 619 miliar. Di sini saya paparkan potensi daerah Kabupaten Langkat, sosial budayanya, Pak. Kami berbagai etnis, berbagai suku, ada suku Melayu, suku Jawa, Karo, Tapanuli, yaitu Minang, dan Aceh. Yaitu potensi fisik Kabupaten Langkat memiliki iklim tropis basah, di mana sepanjang tahun merupakan bulan basah tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hampir merata di sepanjang tahun. Kawasan hutan Kabupaten Langkat, batasan kalau daerah hutan batasan dengan Taman Gunung Leuser, Pak, seluas 13.000 hektar. Kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut seluas 9.500 hektar. Objek wisata, Pak, kami Kabupaten Langkat punya objek wisata yang terkenal sampai ke mungkin udah mendunia. Sama mungkin, Pak, dengan kita di sini. Kalau kami di sana ada pariwisata Bukit Lawang sama rehabilitas orang hutan, yaitu pusat pelatihan gajah, Pak, di Tangkahan. Itu terletak di tempat kampung Pak Warna ini, Pak, di Tangkahan. Kalau dari kota Selatan itu sekitar 5 kilo dia, Pak, Patang Selatan. Sudahi dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami anggaran nggak musim lama, nggak musim habis banduk di sini. Karena penduduk kita kecil dan kita ketahui luas wilayah kita lebih luas Aceh Tenggara daripada Langkat. Kita 4.241 km persegi. Cuman Taman Nasional kita 2 juta hektar lebih. Dan hari ini di dunia internasional, Langkat jadi objek wisata, Aceh Tenggara jadi objek penelitian ketambi. Beda. Kalau Langkat menghasilkan PAD kepada daerahnya, Aceh Tenggara menghasilkan APBN kepada negara. Karena penelitian konservasi itu tendelnya, pusatnya, intinya ada di Ketambi. Ini juga kami jelaskan, Pak. Jadi bagaimana hari ini posisinya Bapak Dewan ini menghadapi APBK yang 1,9 dengan jumlah penduduk yang 1 juta. Sebetulnya kita dengan penduduk kita 228 itu nggak usah susah-susah, tidur aja kita udah selesai APBK. Cuma yakinkan Pak Bupati, jangan anggaran menyampaikan Pak Bupati sulit mengatur kokil. Nah, ini yang buktinya, Pak. Iya. Sehingga di PRK ini, mohon maaf, Pak Bupati kita kokil itu perdapilnya diserahkan Bupati. Mau kamu kerja silakan, mau kamu apakan silakan. Berapa, Pak? Itu per DPR itu 1 miliar. Lain di luar unsur pimpinan. Tidak ada diganggu Bupati, suka hatimu mau berpikirkan apa di yang ini silakan. Bisa 3 triliun di Bupati itu.
kita tidak harapkan itu yang penting. Kami pahami juga, kami yakinkan semuanya itu APBD itu isinya adalah pokok pikiran. Dan ini juga Pak Kabin Anggaran jelas apa yang disampaikan Ketua Komisi jadi sebetulnya sudah tidak persoalan dan kita tidak perlu sampai ke Sekda Pak Ketua. Dengan penduduk 28.000, anggota DPR 30, APBK 1,4 triliun. Pegawai berapa Pak? Pegawai kita 5.041 hari. Pegawai 14.000. Bayangkan itu apa belanja pegawainya, apa yang diatur DPR kami. Apa yang diatur DPR kami. Jadi dalam hal ini memang wajar saja mereka ini sudah dibanding ke kita. Dan ketika mereka itu dibanding ke DPR, jangan pulang ke hati Pak. Karena APBK kita mesti berluasa. Kalau Bapak itu yakin saya sekdanya pusing. Gak wajar. Tidak, pasti pusing. Kenapa pusing Pak? Dengan postur APBK 1,9 dengan jumlah pegawai sekian belas ribu, itu pasti sekdanya pusing. Tanpa Bapak tanya pun sekdanya pasti pusing. Karena apa sesuai dengan bupati, saya udah ngomong mentak lagi. Nah ini bosnya terus. Luar biasa Pak. Jadi mungkin itu perbedaan kami Pak Ketua dengan komposisi 228 itu dengan dana desa 385 rata-rata 1 miliar. Kepala desa itu tidak hanya menuntut kepada pemerintah daerah bagaimana pembangunan desa. Cukup DPR itu menerapkan pokoknya apa yang paling mendesak di kehidupan masyarakat, sehingga yang janji-janji politiknya, keyakinan kami di samping program pemerintah daerah, pokoknya secara pribadi itu bisa menjawab semua apa yang diinginkan oleh Pak DPR. Bisa menjawab apa yang diinginkan oleh DPR. Dan juga tetap kita patokkan bahwa belanja rumah tangga DPRK tahun sebelumnya 18 miliar, tahun ini kami patokkan, kami gariskan dari sumber dana DAU, bukan sumber dana DAU, sisa gaji dan belanja pegawai itu 24 miliar. Kemarin karena itu pusing anggaran COVID, semua barang jasa harus dihapuskan, DPR meminta dikurangi 9,4 miliar, sehingga belanja rumah tangganya kolek. Dengan kolek ini tentu Sekda masuk ke Ketua dan seluruh anggota DPR balikkan kembali karena ada instruksi Menteri bulan Agustus nomor 11 kalau tidak salah saya, dana refocusing yang sudah kita tarik yang tidak kita gunakan untuk dana COVID kita kembalikan lagi untuk belanja daerah sejauh tidak mengganggu dana COVID, kita kembalikan ke DPR kembali 4,5 miliar. Belanja DPR itu tidak terganggu itu sampai. Dan apa keinginan mereka kita ikuti. Kita tawarkan 2 miliar, mereka minta 4 miliar, kita cari sumber dan kita akui dan kita yakinkan Bupati bahwa DPR itu ada sekuannya itulah penunjangnya kita di DPR, sehingga DPR itu tidak boleh melihat melihat eksekutif yang datang mukanya sinis. Jadi mereka bisa senyum-senyum saja. Tetapi ketika itu memang suasana COVID itu buka DPR itu karena tidak pernah kami rasakan jadi DPR ini Pak Sekda sekarang. Memang suasana pandemi ini mewajibkan kepada kita memang untuk mereperkusi seluruh objek belanja yang diatur oleh Presiden sesuai dengan Perpres COVID. Ini memang kemarin muncul gejolak. Bagaimana gejolak Pak Ketua? Mungkin sama juga sini wakil ketuanya ada dari Gerindra, ada dari Hanura, ketuanya ketua dari Golkar. Jadi dengan kondisi ini kita kembalikan apa keinginan Dewan itu terhadap rumah tangga. Dan sejauh kami tetap beranggapan Pak Ketua, sejauh kita tidak mati dengan ketidakanggaran, lakukan. Kecuali memang orang mati. Itu saya anggap itu berbahaya. Kalau orang tidak mati, lakukan penyesuaian anggaran kembali. Inilah kajian anggaran, mengembalikan anggaran Dewan yang terpotong ini kembalikan kembali. Karena itu pun permintaan DPR 5 miliar dengan posisi perubahan mungkin bukan paripurna hari Senin,
kita minta 4,5 miliar. Karena pemangkasan 33 miliar itu dari belanja daerah kita kembalikan kembali sejauh tidak terpakai, dan kita hitung sampai dengan Desember dana COVID itu pasti terjamin. Dan itu pun kita belanjakan karena ada instruksi Mendagri. Dana yang tidak digunakan kembalikan lagi kemana sumber pemotongan. Atas ini juga kami sampaikan ke DPR. Kami langsung terbuka dengan DPR. Jadi tidak ada istilahnya hari ini saling mencurigai. Karena bagaimana sumber ketidakharmonisan itu adalah kecurigaan. Ini yang kita, ya ini Pak, ini yang tetap kita hindari dan kita yakinkan ke Pak Bupati. Kita ketahui juga Pak Dewan, Pak Ketua, kami juga paham. Kami sampaikan ke Bupati juga di dalam hal menduduki kursi poin 1 itu sama dengan Bapak DPR. Cuma dia wilayah Sulawesi Tenggara dan Pak DPR juga tidak tahu menunjukkan sejauh memang hari ini tidak melanggar ketentuan. Itu cuma kami melihat DPR itu yang cepat. Dia jaga, dia ada rasa was-was di dalam hal penyusunan kebijakan ini ada yang dilanggar oleh eksekutif. Dan ini hari-hari kita jelaskan, baik di dalam hal di luar tugas juga kami sampaikan Pak Ketua bagaimana duduk persoalannya, dan jelas kami nyatakan memang di dalam hal PAD ini karena kita ada hal kekhususan Pak di Aceh. Zakat itu kami jadikan sumber PAD. Zakat istilahnya Baitul Mal ya, cuman peruntukannya untuk orang miskin. Jadi APBD dari dinas sosial itu tidak kita gunakan lagi untuk belanja fakir miskin. Dari Baitul Mal ini tidak kita gunakan, tapi khusus kembalikan ke Baitul Mal, tapi zakatnya dipungut. Siapapun yang mengurus izin tetap dikenakan zakat. Bahkan belanja Pemda juga, belanja pemerintah daerah, karena ada kekhususan kita di Aceh, belanja zakat itu dikutip 1% ya, 1% dari jumlah belanja dari pagu anggaran. Dan itu kalau kita ditindaklanjuti dengan kanun kabupaten dan kanun provinsi di Sumatera Utara. Jadi ini kita akan misalnya, jadi kalau perda itu dibuat, kalau Banda Aceh itu kan dikarenakan khusus. Ya. Jadi kalau memungkinkan enggak seperti di Kabupaten Naga itu kan jumlah penduduk muslimnya itu 95%. Dalam pembuatan konun untuk perda zakat ini inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah? Ini kanunnya waktu itu adalah inisiatif DPR. Kenapa di sini juga sama perlu kami sampaikan, walaupun penduduk Aceh Tenggara ini bahkan lebih banyak muslimnya di Langkat daripada di kami di sini, walaupun di wilayah Aceh. Karena kita 85% ya Pak, sistem muslim, 15%-nya Kristen, dan perbedaan masjid dengan gereja itu kalau tidak salah saya ada paling tidak sampai 20 pun perbedaan banyaknya masjid dengan gereja. Dan hari ini yang kami wanti-wanti di sini melalui Kesbang, jangan ada kejadian singkir, ada rasis, dan mudah-mudahan orang alas kita ini, bahasa alas itu, orang alas Karo berbahasa pasti orang alas tahu, orang Pak berbahasa pasti orang alas tahu, orang Singkil berbahasa pasti orang alas tahu. Dan memang bahasa alas ini pernah dilakukan Profesor Iwabuchi dari Jepang, tidak melakukan penelitian di Karo, tetapi penelitian di alas. Karena ketika dia penelitian alas, dia akan tahu budaya Karo, akan dia tahu budaya Dali dan Pak. Pak itu sebelumnya budaya Klut, kalau kami ini bahasa Klut Aceh. Jadi bahasa alas ini sangat mudah Pak. Kalau kami dengan Karo di Jakarta, misalnya saya kuliah di Jakarta, apapun yang bahasa Karo itu tidak ada yang saya tahu. Ketika saya berbahasa alas orang Karo itu pasti tahu. Itulah kedekatan kita di sini, karena ada marga orang alas ini, ada marga Pinem.
ada marga Sinaga, ada marga Karo-Karo. Ya Pak Rijal, ini betul Pak Rijal ini Ketaren, bekas Banak, bekas Wakil Bupati Aceh Tenggara. Jadi Wakil Bupatinya sebelumnya adalah marga Pasaribu, di atasnya marga Ketaren. Ini mungkin sekilas dengan Pak yang perlu kami sampaikan. Jadi dalam hal ini memang apa yang Bapak sampaikan sulit kami menjelaskannya karena APBK kami mengenai PAD ini tadi. Terbantunya kami di PAD ini banyak di Jakarta. Baik dia yang beragama Kristen, yang Nasrani ini Pak, dia mengerti kanun ini bahwa potongan aktivitas terhadap zakat itu dia bayar. Ini wilayah kekhususan keistimewaan Aceh. Jadi sehingga peruntukan kegiatan dinas sosial itu semuanya sumbernya dari dana zakat dan infak sedekah. Langsung dipotong di SP2D ya Pak. Ambil anggarannya, langsung tanpa dipungut kepada orangnya. Siapapun yang mengurus izin, rekomendasi di perizinan pasti akan dikenakan zakat, infak dan sedekah 1%. Mungkin di sini nanti perbedaannya, maka PAD-nya itu dalam hal pandemi COVID ini juga tidak benar. Karena diikat dengan sebuah regulasi keistimewaan. Dan kenapa kami tampilkan Masjid Taqwa ini, Pak? Ketua Komisi, Masjid Taqwa ini salah satu di Aceh tidak dikelola oleh Badan Kehormatan Masjid, tidak dikelola oleh BKM. Kami buat strukturnya yang mengelola itu eselon 3, UPTD eselon 3. Makanya kemarin tetangga kita dari Sedap studi banding bagaimana bisa dikelola itu eselon 3. Kenapa ini bisa? Karena eselon 3 itu UPTD-nya sebenarnya dikelola oleh provinsi. Tetapi kami meminta kepada biro organisasi di provinsi, Aceh adalah istimewa. Di dalam istimewa itu buat kota kami itu istimewa Aceh lagi. Buat berbeda dengan UPTD lainnya. Karena Masjid Raya juga dikelola oleh eselon 4. Tapi kita di sini dikelola oleh eselon 3. Kenapa? Tidak ada perbedaan istimewa agama Kristen dengan Islam. Semoga itu Masjid Taqwa itu seluruhnya dikelola oleh pemerintah daerah. Baik pembangunannya, rusak segala fasilitas umumnya, pemerintah daerah boleh mengalokasikan dana, baik dari sumber dana langsung. Dan hari ini memang kunjungan-kunjungan juga ke ikon yang bersifat religi ini banyak dikunjungi rekan-rekan kabupaten lain masalah strukturnya. Karena tidak ada Badan Kehormatan Masjid itu memprotes bahwa itu kita buat menjadi eselon 3. Kalau enggak, Badan Kehormatan Masjid itu kan paradok. Itu di bawah sekda. Iya, di bawah sekda. Langsung kita kendalikan, makanya itu hari ini silakan memang kalau Bapak mau berkunjung ke Masjid Taqwa nanti. Sudah sholat. Sudah sholat, tapi mungkin ke pengelolaan administrasinya itu tidak kita ganggu, tapi kita biayai. Tidak kita ganggu pendapatannya, tapi kita biayai dari sumber APBK. Berapa habisnya Pak buat Masjid Taqwa? Di atas 100 miliar. Di atas 100 miliar. Kalau tidak salah saya bantuan dari provinsi saja hampir 60 miliar. Oh, berarti Pak Sekda ini minta tolong tapi nggak langkat gitu. Hah? Sebenarnya ini intermezzo Pak sebelum pertanyaannya. Saya pikir yang Pak Sekda sampaikan dengan Pak Bupati dan Pak Wakil itu harmonis karena yang didengarkan logika Pak Sekda. Dan yang Bapak sampaikan itu kami sangat senang. Apa sebabnya? Ini kebetulan pemenang di sana Bupati Golkar. Ini adalah salah satu pendukung Pak Bupati. Supaya disampaikan juga bahasa saya. Jadi saya pikir apa yang Bapak sampaikan, postur anggaran Bapak itu sudah Bapak sampaikan ke OPD masing-masing. Udah ini sudah Bapak sampaikan dengan jelas dan logika-logika yang baik. Dan kami kadang-kadang Pak, begitu Pak saya menyampaikan ke Bupati, mentok lagi, udahlah ini nggak bisa. Nah itu masalahnya Pak. Ini ada perwakilannya Pak. Korban sendiri juga Pak. Bukan kami aja, korbannya juga gitu. Itu sebenarnya Pak. Nah kalau misalnya
macam Pak Sekda yang Bapak sampaikan, Bapak udah di Bapeda, udah di bidang-bidang dinas lain kan, maaf cakapnya, ya udah kalau bahasa kami di kampung udah asam garamnya itu udah cukup gitu. Nah, inilah kami, dan ini nanti kan ada rekamannya tuh Pak. Ini rekaman yang Bapak sampaikan itu kita buka. So kita buka ke Sekda Pak Indra Salahuddin. Inilah sebenarnya. Makanya sebenarnya Pak, langsung ke pertanyaan aja lah ya Pak. Saya pikir di sini yang saya hormati ada Pak Sekda. Pak Sekda mewakili Pak Bupati. Ada juga di sini Pak Asisten 1-3. Ada juga dari Bapenda, dari Dinas Pariwisata, Inspektorat, juga dari habis ya Pak ya, dari BPKD Pak ya. Ya. Karena BPKD sama juga di sana Pak. Kalau kami Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di sini masuk. Sama ya, karena di daerah lain dia aset itu beda Pak. Ke BPKD ada Badan Pengelolaan Keuangan. Iya ya. Jadi saya pikir apa sebabnya kami berkunjung ke Aceh Tenggara ini Pak? Kan ada sebabnya juga Pak yang Bapak kita sampaikan. Yang pertama yang Bapak sampaikan tadi adalah kita ini daerah tetangga. Di daerah tetangga Pak saya sebutkan di daerah tetangga karena salah satu yang disampaikan Pak Sekda itu adalah tapal batas. Karena terus terang Pak, ini mohon maaf Pak Sekda, ini mohon maaf saya namanya saudara, ya kan curhat juga, saling isi-mengisi. Karena juga ada juga ketangkap kadang-kadang di Bukit Lawang itu nyebrang 3 hari 3 malam dari Kutacani Pak. Jadi itu kebetulan kita pernah bersama. Dan saya kemarin ke Gayolus Pak. Cerita ini ada pembukaan jalan Pak. Apa nggak ada minat dari Kutacani ini jalan tembus juga yang bisa ke Bukit Lawang Pak. Karena apa saya sebutkan? Karena walaupun itu kita lalui daerah-daerah TNGL, itu udah pernah juga kita lakukan Pak, kerjasama antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo membelah hutan itu Pak. Jadi kami dari daerah Langkat sekarang mau kemari Pak bisa hemat 2 jam Pak perjalanan kami daripada kami ke Medan. Yang pertama yang diuntungkan sebenarnya antara masyarakat Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo, maksudnya perekonomiannya Pak lancar. Jadi bahan-bahan mungkin dari Tanah Karo, bahan-bahan sayur-sayuran bisa cepat, dari Langkat bahan-bahan yang lain ke Tanah Karo gitu. Makanya kami juga ke Kutacani ini Aceh Tenggara, ya entah maunya nggak melalui Pak Sekda bagaimana mungkin trik-trik membelah hutan itu Pak. Karena kami dengar semalam dari Wakil Bupati Gayolus bahwasannya mereka akan menembuskan jalan mulai dari daerah yang saya kurang pasti Pak, menembus ke Aceh Tamiang. Daerah Listin itu Pak. Dan kemarin ada Wakil Ketua DPRK sana Pak siapa baru Abdul Rauf yang menyatakan kalau bisa dari Kabupaten Langkat mohonlah disampaikan untuk dibuka jalan tol dari Besitang Pak, daerah kami, pintu tol yang dari Besitang. Karena kalau itu ada izin kami, begitu masuk dari Gayolus tembus ke Aceh Tamiang ke Besitang langsung masuk ke Kuala Namu Pak. Jadi setidak-tidaknya kan ya situasi Gayolus itu jalannya juga penuh apa. Jadi saya pikir makanya kami kemarin juga ya ada wacana kira-kira kita buat jalan Pak, jalan tembus itu Pak. Ke Bukit Lawang. Karena kalau udah ada itu ngapain ya dipikul Pak, tinggal di kemana? Karena cerita depan Wakil Bupati mau delegat jadi saya pikir Pak, ya walaupun kita canda,
Saya pikir ini kan, kalau kemarin kita berbicara kan masalahnya masalah anggaran, Pak. Yang disampaikan Pak Wakil Bupati, ada kira-kira program daripada TNI, ABRI, kalau dulu namanya ABRI masuk desa lah Pak. Kalau sekarang saya entah apalah namanya. Antara Aceh Tenggara, Kodim Aceh Tenggara dengan Kodim Aceh Tamiang, bertemulah mereka Pak. Anggarannya dikeluarkan dari Otsus dan anggaran juga dikeluarkan dari TNI. Nah, itulah membelah itu Pak. Berarti perekonomian masyarakat saya pikir semakin baik. Yang disampaikan Pak Sekda juga yang disampaikan Pak Sekda ini juga saya pikir apabila memang terjadi, saya pikir ini ya antara kita bersaudara Pak. Saya juga ke rumah Pak Sekda tak jauh, saya kemari. Jadi ini memang kita berbicara sekarang ini masalah dana Pak, tapi itu sama dengan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat itu Pak. Lama cukup Pak. Saya karena dari 2009 saya udah di DPRD, udah berapa kali pertemuan Pak. Sampai ke provinsi datang, tinjau lapangan, lama Pak. Tapi alhamdulillah udah kita nikmati sekarang. 2 jam ya Pak Indonesia. 2 jam lebih hemat Pak. Saya pikir pertanyaan saya ya itu pertama Pak. Kalau tadi yang disampaikan ketua kami juga ada biaya Covid Pak. Kami di Kabupaten Langkat, biaya Covid kami itu 47 miliar Pak. 47 miliar dengan catatan dari DPRD kami potong uang kami Pak 5,6 miliar. Tapi tak ada lagi macam bapak ini kebanyakan dikembalikan, tak ada, malah mau diminta lagi malah. 5,6 miliar kami diminta. Apa yang kami sampaikan ketika kami di Bapeda Galiluas, Bupati Pak Ibnu Wasim menyampaikan kepada saya waktu itu Kepala Bapeda, saya mau Galiluas ini serba 3 jam. Iya Pak. Konsepnya kamu yang taruh, uangnya saya yang dulu. Jadi hari itu kami buat jalan tembus yang masih saya tinggalkan tunggakan yang tidak 3 jam antara Galiluas dengan Tamiang. Tapi hari ini Western sudah dibuka. Iya Pak. Ke Takengon biasanya 6 jam tembus 3 jam. Ke Aceh Selatan biasanya 8 jam bisa tembus 3 jam. Ke Aceh Barat Daya demikian juga. Ke Aceh Tenggara tembus dengan perbaikan jalan. Ke Aceh Timur tembus 3 jam. Cuma satu tugas Kepala Bapeda waktu itu hanya ke Tamiang dan Belang Keceret. Tapi sudah kita tinjau lokasi, bahkan ada rencana kita tembusnya ke Bahor waktu itu. Jadi dan hari ini juga kami sudah kerjasama dengan Bapeda Karo. Kebetulan Pak Nasib Syaturi, kawan sekolah di Jakarta di IP. Jadi kemarin seluruh bupati yang ada di Aceh, ada 10 bupati menandatangani meminta kepada pemerintah Karo untuk mengusulkan jalan tol Kabanjahe ke Kuala Namu. Dan alhamdulillah syukur bupati semua di Aceh ini sangat ekspresif dan sudah ditandatangani. Mungkin itu satu kami informasikan, dan 2 DID-nya, desainnya untuk Kabupaten Langkat Aceh Tenggara ini, bahkan bupati sebelumnya sudah membuat DID-nya miliaran ini Pak. Bahkan Bupati Aceh Tenggara mau menerobos melalui terowongan. Cuman waktu itu dengan bahasa diplomatis Pak Bupati Mosesa Seteku, saya tanya, kebetulan waktu itu ada di sini yang mewakili di mana Tenggara, dan hari ini pun kami selidiki. Pak Mosesa itu tidak mengizinkan karena PAD-nya Baharok itu di Tangkahan itu akan ditinggalkan, orang akan langsung ke Ketambi. Pak Mosesa menginginkan sumber PAD itu akan mengganggu Kabupaten Langkat. Dan hari ini juga dengan akal yang kita gunakan itu Jamur Raton ke Langkat itu
sudah dikerjakan oleh Karya Bakti ABRI. Tinggal nanti Bapak usulkan ada izin tembus-tembusan ke kami. Kami akan minta rekomendasi gubernur. Kebetulan Pak Salim Fahri hari ini ada dari Aceh Tenggara yang mengurusi Kementerian Kehutanan. Bapak minta rekomendasi sangat mendukung, kita rapat. Kami yakin jangan ada usah di ID. Dengan jalan yang sekarang hari ini tinggal 12 km itu. Sudah tembus ke Langkat. Maaf ya Pak, nama kecamatan yang dari sini kecamatan apa itu? Kecamatan Delong Perkisen. Delong Perkisen. Delong Perkisen. Masa kalau itu Pak Delong itu? Iya, tidak ada bedanya. Delong Perkisen. Delong Perkisen. Dan ini Pak jalan kaki, bukan apa yang satu hari sudah sampai ke Langkat. Perkisen. Dari jalan yang sudah kita buka. Jadi nanti kalau Bapak sampai ke Langkat dari sini 1,5 jam sudah sampai ke Langkat. Dan DED untuk terowongan pun ya Pak Indra sudah dibuat oleh Bupati yang lama. Kalau uangnya Pak, kami yakin kami bisa fokus. Setahun ini pun tuntas kalau ada Bapak mau kerjasama dengan kami. Itu mengenai jalan. Kami akan fokuskan itu dana khusus provinsi. Kalau persoalannya dari dukungan baik BPRK Pak atau pemerintah daerah Langkat disampaikan ke kami, ini dalam kami berkoar-koar. Hari ini Pak Dandim tanpa kalau TMD harus izin Panglima. Kami ajak Pak Dandim kerjasama melalui Karya Bakti. Dan sudah tahun kedua ini Karya Bakti, tahun ini juga lanjut ini Pak. Langsung ketemu kami sampai dengan perbatasannya Langkat. Dan hari ini tentu Langkat tinggal meneruskan. Ketemu dengan kita bangun 2 jembatan. Sudah 1 jam dari kabupaten ini, Kabupaten Aceh Tenggara sudah sampai ke Langkat. Itu bisa Bahorok Pak? Tembusnya bisa ke Bahorok, bisa ke Tangkahan. Kalau ke Tangkahan kita bawa jembatan 3. Kalau ke Bahorok cuma 2 jembatan. Ini barusan saja dalam tahun kemarin kami lakukan survei jalan kaki dengan PU. Sudah kami ada peta dari Aceh. Ada, nanti akan kami kirim mungkin Pak Asisten hasil survei Dinas PU kemarin dengan tim yang ke apa, tolong nanti dikirimkan ke DPR Langkat. Langsung dikirimkan nanti hasil survei. Berarti ini Pak Sekda, ini pertemuan hari ini ada nggak di sini pers Pak, media, supaya begitu pertemuan yang kita dialog hari ini, metode rapatnya hari ini, ya setidak-tidaknya wacana dari komisi DPRD Kabupaten Langkat yang meminta juga supaya dari Kabupaten Aceh Tenggara supaya ada kerjasama dan meningkatkan perekonomian masyarakat, ya agarlah dibuka jangan tembus itu Pak. Jadi media ini kan bukan media cetak aja, tapi media online itu kan bisa di-share kemana-mana. Atau nanti antara ajudan Bapak mungkin ke staf kami bisa juga mengirim berita, dan saya juga nanti mau online kan Pak. Jadi semua. Jadi ini kan udah kerjasama yang baik Pak, bukan cuma istilah bahasa, kalau bahasa kami di kampung bahasa kuyuk-kuyuk aja, bukan. Ada notulennya, ada harapannya gitu. Dan nanti kalau nanti lama nanti dari DPRD Pak, kita membuka dari pandangan-pandangan fraksi Pak. Kebetulan saya dari fraksi Gerindra, akan saya nyaringkan dulu di fraksi Gerindra Pak. Nah, fraksi Gerindra Kabupaten Langkat meminta untuk Bupati Kabupaten Langkat membuka jalan tembus antara Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat. Saya buat nanti ngobrolin di media di situ Pak. Baik Pak, ini kita hari ini langsung diliput oleh TV Agara. Iya Pak, terima kasih. TV Agara ini langsung akan menyiarkan nanti sore nanti bisa sudah masuk. Ya. Dan barusan Bapak Humas komunikasi dengan kami untuk mungkin notulen bisa dicatat asisten 3. Jadi apa-apa yang diinginkan. Yang jelasnya hari ini Pak, jalan tembus itu kami lebih berkeinginan daripada Bapak. Karena untuk pertumbuhan ekonomi kami, karena etnisnya juga yang ada di Bahorok itu banyak orang dari Aceh Tenggara sampai hari ini. Karena dulunya jalan kaki. Kalau sejarahnya ini kita ulas, dulu masyarakat itu ke Bahorok itu tidak ada transportasi lain, hanya jalan kaki ke Langkat. Itu yang ada jalan-jalan historisnya Pak. Dan kami yakin
dengan dukungan Bapak DPRK yang hadir hari ini nanti. DPRD kami Pak. Oh DPRD, belakangnya yang DPRK. Iya DPRD. Jadi ini mungkin kesempatan kita Pak Asisten 3, Pak Kadis Pariwisata, Kabit, untuk menunjang potensi ini. Kita sampaikan kendala kita hari ini memang salah satunya jalan tembus antara Bahorok dan Ketambi. Komunikasinya itu, dan sebetulnya Pak, kami yakin Bahorok itu tidak terganggu. Karena Bahorok itu dari pengelolaannya sangat berbeda dengan Ketambi, karena Ketambi penelitian. Karena kita ketahui di dunia, yang keajaiban dunia itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Itu yang nomor 1 kita tahu luasnya itu Amazon. Nomor 2 yang terluas itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser, itu ada di Kutacani hari ini. Hayatinya yang terbanyak di dunia kalah Amazon yang terbesar di Ketambi. Jadi mungkin waktu itu pemerintah Langkat ada ketakutan bahwa akan kosong, padahal tidak. Karena semua profesor-profesor yang ada di dunia, kami pernah tanyakan, karena Balai Penelitian ada Dr. Suci hari ini yang mohon maaf terlalu lama kawin, hampir saya ajak konyet-konyet, tapi 11 tahun ambil doktornya berdiam di Ketambi melakukan penelitian. Udah berapa umurnya Pak? Udah hampir 40 hari ini Pak. Iya, ini kosong tuh Pak. Apa itu begitu? Datang kedua, Gajinya udah. jadi datang kedua di Pak Ketua Komisi, saya udah ada di luar Pak Sekda itu ya, oke, terima kasih. Kalau enggak udah ada Pak, ini kosong bukan sampai Ini Pak yang sambil kita cerita, saya pun bingung. Kenapa Ibu habiskan usia sampai puluhan tahun hanya meneliti? Pak, ini hasil-hasilnya ini akan kami panen, kami jual ke dunia internasional. Mereka akan membuat semua titik-titik CCTV, tetapi mereka panen apa-apa yang dibuat itu akan disampaikan ke mereka. Dan itulah mungkin sampai hari ini kalau Bapak punya waktu, nanti akan kami segerakan ke Ketambi, rumah mereka. Dan kalau sempat punya waktu nanti juga bagaimana bedanya nanti Bahorok Kangkahan dengan Ketambi sangat berbeda. Di situ yang ada pohon-pohon besar yang kalau kami tampilkan hari ini di sini, hayatinya itu yang terbesar di dunia di situ, di TNG itu. Inilah yang dilakukan menjadi salah satu keajaiban dunia. Mungkin di dunia internasional orang lebih mengenal Ketambi daripada Kutacani, sama dengan Indonesia dan Bali kalau di penelitian. Dan juga mungkin ini sudah nyambung Pak Kadis Pariwisata, kita tinggal nanti dukungan dari kunjungan kerja dari DPRD di Langkat mendukung sangat jalan tembus. Kita sudah juga digambarkan di idenya, bahkan jalan ke jalan tembus terowongan pun Bupati sebelumnya sudah membuat di ide. Saking inginnya Kabupaten Aceh Tenggara ini punya akses ke Langkat. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi. Dan kami yakin pertumbuhan ekonomi kami ini Pak, yang kami perhitungkan kemarin 5,2%. Ketika ada akses dengan Langkat bisa 7% itu. Sama Pak, saya potong sedikit, maaf Pak Sekda. Yang Bapak sampaikan itu sebenarnya udah nyambung ini Pak. Nyambung ini. Kalau cerita pendapatan asli daerah, kami nggak mungkin berkurang Pak. Apa sebabnya kami nggak berkurang? Yang dari Ketambi, karena itu akses itu jalan udah ada, yang seharusnya nggak pergi ke tempat kami, jauh ke tempat kami, pasti mereka 1 malam 2 malam lagi nginap di Bukit Lawang. Setidaknya perhotelan kami kena, maksudnya dapatkan di PAD-nya. Sesudah itu makan minum masyarakat kami, putaran ekonominya tambah berjalan. Saya pikir ini nggak ada logika kalau Kabupaten Langkat menyatakan ya aset nanti kita offset kurang, nggak ada. Malah justru cara saya berpikir akan bertambah Pak. Kalau program prawisata, program dari travel, seharusnya Ketambi, misalnya dari Ketambi ada program 2 malam, nah 3 hari 2 malam, pasti ditambahnya 5 hari 4 malam karena masuk lagi ke Bukit Lawang. Dan orang yang mau pergi ke Bohorok masuk lagi Pak, dibuat lagi program Bohorok, langsung ke Ketambi, tambah lagi omset Ketambi, setidak-tidaknya homestay, ada hotel. Makanya dengan adanya seperti ini, apa yang disampaikan teman-teman tadi, khususnya Pak Pujianto Pak, bahwasanya kami akan kunjungan kerja kemana lagi Pak, ya nengok Ketambi tadi lalu langsung, nah, sama yang Bapak
Pak Purwo tadi enggak. Enggak ada. Suci. Ini mungkin catatan dan informasikan ke Pak Bupati nanti bahwa rencana jalan kebun bahwa ini Pak, sebetulnya kami sudah beberapa kali kunjungan kerja untuk masalah jalan kebun, kami ada dokumennya Pak Bupati sebelumnya, tetapi secara implisit Pak Sitepu menyampaikan itu akan mengurangi PRD Bahoro. Mereka tidak mau menjawab dalam forum kita ketemu seperti ini, tapi dengan dukungan DPR seperti ini kami yakin kalau Aceh itu punya dana otsus yang memang kondisinya hari ini. Tentu dulu kami juga pernah berjuang bagaimana jalan Aceh Tenggara ini dengan Karo menjadi ruas nasional. Kami bersepakat dengan Kabupaten Karo rapat di Karo mulai Aceh Tengah, Gayus dan Aceh Tenggara di Belasagi, dan insya Allah memang ruas jalan negara, jalan Kutatan ini jadi ruas jalan negara. Kita tidak merawat lagi Pak, nggak ada uang kita untuk merawat. Tetapi ini pun nanti ketika Bahoro itu mungkin masih jalan provinsi, kita juga ruas provinsi kita usulkan. Tapi hari ini kami pakai dengan dana kabupaten. Ketika ruas itu sudah muncul, kita sepakat kembali kita jadikan ruas nasional. Tidak sulit kita mengurusnya sebetulnya. Cuman kedua pemerintah daerah ini saja. Ketika Bapak nanti menyampaikan notulen rapat usulan itu nanti, kami langsung kunjungan kerja. Kami akan agendakan kunjungan kerja dengan Bapak, bahwa tidak ada nanti di samping itu ada hal yang disembunyikan dalam keputusan rapat seolah-olah sama-sama mendukung, tetapi di balik layar Bahoro tidak kerja, Rangkat tidak kerja, kami sudah kerja Pak. Kalau bisa nanti saya akan bawa Bapak langsung ke lokasi bagaimana tembusnya nanti ke Bahoro yang 12 km. Sudah kami buka hari ini Pak. Dan kalau bisa Bapak hari ini ke Tambi, sebentar saja akan lihat posisi ke Tambi, tinggal setengah jam. Habis makan siang boleh diajak ke Tambi Pak Kadis, telepon Kadis enggak, kalau nyebrang ke Balai Penelitian itu nanti. Jadi hari ini fokusin Ya, keseluruhan. Oke. Jadi yang dari kami itu 5,6 miliar. Nah, dari fokus dan kalau itu banyak kali ya, ada semua kami juga. Mungkin ini Pak kami anggaran, nanti mungkin Pak Dewan berikan bisa minta ke sekdanya bahwa anggaran DPR itu bisa dikembalikan sejauh itu boleh dipertanggungjawabkan. Ini nanti sehingga dikembalikan kembali. Kemarin Pak, kalau kami kembalikan anggaran DPR yang kami potong, karena ini masuknya kembalinya di perubahan tidak bisa dihabiskan. Makanya perhitungan sekda kemarin dengan Pak Sepan musyawarah dengan usul pimpinan berapa yang bisa kalian habiskan dan tidak masalah. Sebetulnya ini tinggal 12 kilo. 12 kilo kali jarak kita udah masuk ke angka. Ini posisinya hari ini nggak salah saya tinggal 6 kilo. Berarti terus langsung ada punya ya, ada akses saya. Karena kita masih punya mimpi, anak turun lengkap lagi ya. Nggak masalah ini beda dengan dari Pak. Dari bos pun harus dari desa Pining apa? Ya. Tapi Western. Nah, Western dulu kan begini Pak. Western itu bisa langsung ke Tangkahan ya. Silawak. Oh, Tangkahan. Tangkahan kan dia sini Pak. Antara kita sama Tangkahan. Ini orang Tangkahan Pak. Ini sama dia. Iya. Tapi kalau Zayo dia dekat ke Langsung segera mengadakan ada pertemuan dengan pemerintah. Karena demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami serahkan sebagai masalah. Ini adalah lambang sepakat sejenak. Usul ini adalah mungkin mengandung artinya banyak. Kami tidak mampu menjelaskannya. Mungkin kalau dibuka nanti akan dibuat majelis banyak atas semua ini dari pemerintah Aceh Tenggara kepada pemerintah dan masyarakat dapat disampaikan. Saya terima Pak ya, karena kedatangan dari pemerintahan Aceh Tenggara. Ini nanti bisa jadi evaluasi pemerintah Kabupaten Langkat. Terima kasih. Kami juga ada cendera mata balasan akan diserahkan sama sekretaris Pak Rahman aja langsung. Pak, Ini
Pak Sekda, Pak Haji Muhammad Pak Ridwan, semoga Bapak sehat-sehat sukses di memerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dan kami berdoa semoga notulin rapat kita untuk kapal batas tadi dapat terlaksana. Baik, kami ucapkan terima kasih dari Kabupaten Aceh Tenggara atas kunjungan kerja dan penyelamatan yang disampaikan. Bahwa ini pertanda bahwa penerimaan kami dan penyelamatan ini akan kami sampaikan kepada masyarakat Aceh Tenggara melalui TV Agara yang setiap hari ditayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelakar disampaikan di sini setiap hari Rabu. Tujuan bupati supaya Kopintra, kerajinan rakyat itu bisa digunakan, bisa dibeli oleh aparat pemerintahan. Jadi 5.000 pegawai itu harus mempunyai ini setiap hari Rabu. Inilah kami serahkan untuk disampaikan kepada Bapak. Terima kasih banyak. Jaraknya satu-satu ya. Ayo banyak. Pak Arif. Ya, makasih. Aduh. Terima kasih Pak Sekda ya. Terima kasih. Sampaikan ke masyarakat. Beli di mana, Pak? Saya pilih. Di Dekrana. Terima kasih, Pak. Kirim tadi langsung. Iya Pak. Pak Sekda, makasih banyak. Lancar rezeki ya selalu. Pak.